Assalamualaikum, hari ini belajar tentang cost estimating, estimasi biaya proyek. Nah, kalau kemarin sebelumnya sudah dijelaskan dengan Pak Lukman Cahyono, dengan slide yang banyak, mungkin setelah saya lihat teman-teman feedbacknya di sebelum mengerjakan UTS, saya coba baca-baca juga. Slide-nya banyak gitu-gitu kan ya, slide-nya banyak, terus mungkin perlu meeting, perlu ketemu, perlu tatap muka gitu ya. Nah, sekarang coba setelah UTS ini dengan Gigi Dwi Wulandari, saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dan nggak melulu tentang teori. Jadi teori itu penting, tapi kita perlu juga mengetahui tips dan triknya, langkah cepatnya seperti apa. Jadi biar nggak terlalu deep, tapi juga kalian nggak ngerti gitu. Jadi lebih baik yang cepat aja, yang mudah untuk dipahami. Semoga kalian juga bisa cepat untuk memahami. Kami berdua, saya dan Pak Lukman Cahyono, juga menyadari bahwa kalian agendanya banyak untuk semester ini, ada perancangan dan segala macam. Jadi harapan kami memberikan yang ada isinya, tapi juga tidak terlalu susah untuk dimengerti. Jadi kalian sanggup untuk menerima semua ilmu dari mata kuliah yang kalian ambil di semester ini. Karena ini semester 8, jadi doa kami, semoga kalian lancar dalam mengerjakan semua tugas, semua persyaratan yang harus kalian tempuh untuk lulus nanti. Semoga setelah lulus juga kalian dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang dimau, sesuai dengan apa yang dibutuhkan menurut Tuhan, menurut Allah. Jadi kalian enjoy dalam bekerja nanti. Nah, ketika kalian bekerja nanti, sedikit banyak akan ketemu dengan si manajemen proyek ini, karena sejujurnya kemarin saya kebetulan disuruh bantu di JPC, diminta bantu di JPC untuk mencarikan tempat OJT. Jadi saya membantu teman-teman membantu adik-adik teman-teman sekalian semester 6, semester 4 untuk mencarikan tempat OJT. Kebetulan kemarin kami dapat tempat OJT di Wika Beton cabang Bontang. Jadi di situ banyak diskusi, banyak banyak curhat-curhat juga. Terus beliau ternyata bilang bahwa di site atau kamu bekerja dimanapun nanti akan ketemu dengan namanya si manajemen proyek ini. Tentunya itu akan ditemui sering dalam kehidupan. Sebenarnya kalian hidup pun juga membutuhkan si manajemen ini. Manajemen diri sendiri itu perlu, budgeting itu perlu, cost estimating ini ya bukan adalah budgeting. Jadi kalian mengatur keuangan kalian sendiri akan habis kapan, untuk apa aja, tapi dengan sedikit langkah-langkah yang sebenarnya ada kumpulan peraturannya, kumpulan pedomannya, tapi juga nggak saklek seperti itu. Jadi kayak insting kalian juga harus main. Jadi ketika kalian menjadi seorang engineer, kalian juga membutuhkan yang namanya manajemen proyek ini. Karena kalau misalnya di awal kalian masuknya sebagai engineer, wah ada telepon, sebentar.
Jadi meskipun masuknya sebagai engineer, cepet kok naiknya jadi seorang manajer. Kebetulan yang kemarin saya kontak adalah lulusan, kalau nggak salah ya Pak Hasful Anwar, lulusan masuk PPNS 2008 atau 9, 2008 mungkin, atau 2007. Sekarang sudah jadi manajer project PM. Nah, di situ beliau sharing bahwa dia sedang belajar PM Book. Dia banyak belajar tentang PM Book. PM Book itu apa? PM Book adalah ini, buku panduan di mana di situ berisi pedoman-pedoman tentang manajemen proyek. Banyak istilah di manajemen proyek, terus kemudian pedoman untuk melakukan si manajemen proyek itu sendiri. Banyak. Kalian bisa download PM Book. PM Book ini tebal banget. Jadi di sini coba kalau project cost management itu di bab 7. Nah, kayak gitu, di project cost management ini di bab 7 ada resource planning, cost estimating, cost budgeting, cost control. Jadi semuanya ada di sini. Jadi project cost management itu includes the process required to ensure that the project is completed within the approved budget. Jadi ceritanya harus selesai dengan budget yang sudah ditentukan. Nah, ada semua peraturannya di situ. Sebenarnya kalau mau baca lebih lanjut, mau mendalami lebih lanjut itu bisa, kalian bisa baca. Kebetulan ini aku dapat PPT ini waktu aku kuliah S1. Apakah aku mendalami PM Book? Sejujurnya tidak mendalami. Jadi aku tahu yang tips cepet-cepetnya aja. Jadi aku nggak mendalami banget. Justru yang mendalami mungkin Pak Lukman Cahyono. Jadi beliau pakarnya, kalau manajemen proyek itu beliau pakarnya. Jadi detail banget ya, detail. Mungkin kalau waktunya lebih lama kalian akan dijelaskan lebih detail lagi. Dan semoga segera bertemu tatap muka ya. Tapi kalian udah mau lulus ya. Selamat. One step closer. Semangat, tetap semangat. Sejujurnya kalau semester 8 udah nggak kepikiran tentang mata kuliah gini sih. Yang kepikiran TA-nya cepat selesai, udah gitu aja kalau pengalaman saya. Pengalaman saya waktu itu TA-nya saya ambil di semester 7. Jadi saya selesai di semester 7. Jadi yang bayangan saya itu udahlah mata kuliah yang ini tuh pelengkap aja, dapat B udah alhamdulillah, udah TA-nya aja deh cepet lulus gitu. Ya tapi semoga kalian lancar lah gitu ya. Jadi ini cuman apa ya, ilmu yang akan melengkapi kalian aja nanti. Ketika lulus nanti kalian udah tahu, oh aku pernah belajar ini nih, aku pernah belajar ini. Gitu aja. Nah, estimate cost ini apa? Nah, kayak gini. Jadi isinya itu sumber uangnya di mana, dapat dari mana untuk menyelesaikan sebuah proyek itu, terus apa yang harus dilakukan, tambahan-tambahan apa yang diperlukan, jadi harus masuk semua. Nah, nih, kalau urutannya input, tools, teknik, sama output. Kalau inputnya ada work breakdown structure. Kalau kemarin kalian sudah belajar scheduling mungkin yang AON, activity on a row, activity on node, itu belajarnya dari si work breakdown structure. Jadi kalau kalian punya pekerjaan, misalnya kalian buat drainase, kemarin aku sempat baca, contohnya jangan yang konstruksi dong, yang sesuai dengan PL dong. Nah, aku coba sekarang misalnya proyek drainase. Proyek drainase itu kan misalnya sebuah area. Drainase itu bedanya apa sih sama irigasi? Nah, drainase sama irigasi itu bedanya adalah kalau drainase itu dari suatu
saluran tersier ke saluran primer. Saluran tersier itu ya dari perumahan menuju ke saluran sekunder. Sekunder itu yang di kota, terus saluran primernya itu di luar area itu. Kalau irigasi dari misalnya dari Brantas, dari waduk mana, terus di split ke mana sampai ke akhirnya menuju ke sawah. Aku sempat belajar itu drainase irigasi itu aku belajar ada tugas besarnya satu-satu. Jadi insya Allah kalau bicara drainase mekanika fluida, insya Allah aku bisa bantu. Kebetulan aku dulu suka mata kuliah itu. Hampir mau ambil TA itu tapi nggak ada yang mau bimbing. Karena waktu itu aku mengajukan judulnya Re-engineering drainase porong. Waktu itu porong 2006 ya. Nah, aku mau ambil itu di 2011 ngajuin proposal tapi nggak ada yang mau bantu karena itu Obfitnas, objek vital nasional, jadi nggak ada takut dipolitisi, gitu-gitulah. Terus aku coba cari judul lain. Cari judul lain pun aku sampai ke Cipta Karya, nyari judul, discuss, water footprint. Water footprint itu kebetulan beliau yang kutemui di Cipta Karya baru lulus dari Belanda, baru belajar dari sana. Itu dia ngambil water footprint. Water footprint itu adalah kebutuhan jumlah air dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir bukan cuman hulu sungai ke hilir sungai, bukan. Jadi sampai jadi nasi itu suatu pemukiman itu membutuhkan berapa jumlah air sih gitu. Nah, itu aku suka. Cuman lagi-lagi di kampus belum ada yang expert tentang water footprint itu. Bener kalau nggak salah water footprint namanya. Nah, terus akhirnya aku banting setir karena udah harus targetku lulus cepet, biar cepet kerja dapat duit. Jadi akhirnya aku banting setir yang ada aja lah, yang aku di backup untuk dana penelitiannya, untuk dana TA-nya aku di backup semua. Jadi aku ambil struktur. Gitu ceritanya. Makanya kenapa contoh-contohnya banyak ke konstruksi. Karena kalau ngambilnya contohnya di drainase, kalian akan kesulitan membayangkan. Kalau misalnya bangun rumah, bukan rumah tangga ya, bangun rumah tinggal, itu kan kalian tahu tahapannya. Jadi makanya kenapa kemarin diskusnya kita ngambil contoh tentang pembangunan rumah. Itu hal paling simpel yang dapat dimengerti oleh orang awam sekalipun. Gitu, langkah-langkahnya maksudnya. Jadi work breakdown structure-nya itu ngerti. Nah, coba aku ambil contoh drainase. Misalnya drainase, kita harus petakan sebuah area itu, ngerti topografinya, ngerti areanya sebelah mana, air kesini masuk ke wilayah mana, gitu-gitu. Misalnya dari topografi yang kayak gini, sebentar. Misalnya dari topografi, nah ini, misalnya dari topografi yang gini, terus gini, itu airnya masuk ke mana sih gitu. Kalau ngelihat topografi kayak gini, ini kan titik paling tinggi, terus ini paling rendah, jadi air kan turun ke sana. Nah, tapi ya tetap kalian harus tahu drainase area ini tuh mau dibuang kemana. Taruhlah PPNS. Kalian harus tahu topografinya dulu. Terus kamu patok-patok, kamu tandai di sebelah mana sih titiknya. Titiknya yang terendah di sebelah mana, titiknya terendah sebelah mana. Setelah kalian tahu, kalian bisa merencanakan drainasenya mau dibuang kemana. Misalnya bikin di sini dulu, terus turun ke sini, terus turun ke sini, terus turun ke sini. Itu hal yang mudah sekali. Makanya harusnya kalau di PPNS punya ahli-ahli pengolahan limbah,
punya ahli-ahli teknik lingkungan, punya ahli-ahli teknik sipil, harusnya banjir di PPNS nggak akan jadi masalah. Oke, jadi langkah-langkahnya misalnya work breakdown structure untuk membangun sebuah drainase harus dipatok dulu, harus dibersihkan dulu areanya yang pertama, terus habis gitu lanjut dipatok dulu, habis gitu digali dulu, habis gitu bikin pondasi dulu, habis gitu pemasangan batu, habis gitu ngecor misalnya kayak gitu, habis gitu finishing terakhir. Nah, itu harus tahu di work breakdown structure. Nah, gitu. Scope statement pekerjaannya apa aja, historical information-nya apa aja, misalnya area ini dulu apa, adakah area-area yang nggak boleh dilewati, terus habis gitu, scope statement-nya pekerjaannya cuma sampai bikin drainase aja, atau bikin pintu airnya, atau bikin apanya. Terus habis gitu organizational policies-nya, AMDAL-nya, gitu-gitu. Oke. Nah, terus tools tekniknya apa? Untuk tahu nanti cost estimating itu expert judgment. Expert judgment itu adalah judgment dari tenaga ahli. Terus habis gitu alternative identification. Misalnya ada alternatif lain yang bisa dikerjakan selain yang pertama. Misalnya kita mau bangun sesuatu kan tuh ada alternatif decision-nya. Kayak kemarin AON tuh kayak kemarin scheduling tuh dipercepat atau gimana, itu kan self adjustment, expert judgment bisa digunakan, bisa, tapi harus sesuai dengan standar yang berlaku. Kemarin kan diajari Pak Lukman gitu untuk mempercepat sebuah proyek, bisa dipercepat nggak? Bisa. Di titik mana? Di proses ini dipercepat, harinya jumlahnya diperpendek, boleh kayak gitu-gitu. Kalau misalnya hari hujan berarti harus diperpanjang. Kalau diperpanjang efeknya apa? Biayanya bengkak, tenaga kerjanya butuh lebih di akhir-akhir. Seperti itu. Itu akan semuanya berpengaruh ke biayanya. Nah, habis gitu, nah ini approximation, estimate, diperkirakan gitu. Jadi harus diperkirakan cost yang dibutuhkan untuk membangun sebuah proyek itu sendiri untuk sampai proyeknya selesai. Nah, di sini ada jenis estimasi biaya proyek. Ada estimasi kasar untuk pemilik. Estimasi ini dibutuhkan oleh pemilik untuk memutuskan akan melaksanakan ide membangun proyek itu atau enggak. Biasanya dalam hal ini pemilik dibantu dengan studi kelayakan. Mungkin aku bantu review. Kalau kemarin mungkin belum detail kayak studi kelayakan itu apa sih? Studi kelayakan itu adalah studi tentang beberapa aspek yang harus kita tinjau sebelum dealing with proyek itu. Jadi misalnya ada aspek lingkungan, ada aspek finansial, ada aspek konstruksi, ada aspek apalagi ekonomi. Jadi nilai tambahnya di aspek-aspek itu kurang apa. Kalau ditinjau dari aspek ini tuh proyek ini layak nggak untuk dikerjakan, seperti itu. Jadi sebelum kamu bikin rumah atau bikin drainase tadi, kamu harus tahu studi kelayakannya seperti apa. Kalau nggak layak, nggak usah dikerjakan. Kalau layak, go ambil. Kayak gitu. Ya, dalam hal kalian pacaran juga, kalian sedang melakukan studi kelayakan kan. Ngelihat bibit-bibit bobotnya, segala macam, ngelihat sifatnya. Kalau kasar ya udah ditinggal aja. Kalau nggak bawa manfaat ya udah ditinggal aja. Ya kayak gitulah. Mirip-mirip aja kayak gitu. Studi kelayakan itu dilakukan tidak hanya dalam sebuah proyek aja, dalam sebuah hubungan juga perlu. Terus habis gitu, estimasi yang dibuat masih kasar atau global sekali. Itu estimasi kasar untuk pemilik. Nah, estimasi pendahuluan oleh konsultan perencana. Jadi estimasi pendahuluan itu preliminary. Preliminary itu kalau desain udah dibuat. Jadi kalau kasar itu ya sekedar ide aja kira-kira habis berapa ya. Misalnya kamu
bangun drainase habis 500 juta, kisarannya kayak gitu, dihitung per meter, kira-kira per meter kali berapa, ketemunya 500. Nah, kalau estimasi pendahuluan udah digambar tuh desainnya udah dibuat, terus sudah ada gambarnya, dimensinya segala macem, dimensi salurannya, gitu-gitu ya. Tahu nggak sih gambar ini? Sering nggak sih kalian bertemu? Aku dulu sering, karena aku suka nih. Gitu. Muka airnya di mana? Gitu. Jadi di dimensinya ada, ini berapa, semua sudah detail, panjangnya berapa. Udah ketemu estimasi pendahuluan. Jadi pemilik itu ngobrol sama konsultan perencana. Habis pemilik ngobrol sama konsultan perencana, ngobrolin tuh, terus konsultan perencana bikin desain. Habis bikin desain, ketemu gambarnya, ketemu rencana kerjanya. Nah, habis gitu ditetapkan sebagai owner estimate. Nah, owner estimate ini nanti dipakai apa? Dipakai acuan. Nah, dipakai acuan pada saat pelelangan, tender. Kalau kalian nggak tahu pelelangan tuh tender. Jadi pada saat tender ada banyak kan kontraktor yang mengajukan pekerjaan itu. Oke. Terus habis gitu ya udah dicari aja yang harganya mendekati owner estimate. Biar nggak over budget, biar nggak berlebihan, biar nggak boros, biar nggak ngeluarin uang banyak, entah apalah itu istilah kalian yang kalian pahami. Nah, terus biasanya kalau ngajukan tender itu dikasih gambar. Bukan ngajukan tender. Misalnya kita open tender untuk kontraktor, kamu sebagai owner, aku sebagai konsultan perencana misalnya kan. Nah, kalian bikin pengumuman tuh, gambarku tadi, gambarnya konsultan perencana yang dipajang untuk dikasihkan ke kontraktor. Biasanya dikasih cuman RKS sama Bestek aja. Habis gitu mereka sendiri ngelihat di lokasi kayak gimana, metode pelaksananya kayak gimana, stok bahannya yang diperlukan apa, itu biasanya kontraktor sendiri yang menentukan. Tapi owner juga boleh, misalnya aku mau pakai keramik ini, pakai yang merek ini, itu boleh. Cuman kontraktor juga punya kuasa untuk mempertimbangkan metode pelaksanaan, ketersediaan stok bahan, dan sebagainya. Boleh ngasih alternatif. Terus habis gitu lakukanlah tender. Ada kontraktor 1, kontraktor 2, kontraktor 3, semua kan punya adjustment masing-masing. Karena ini juga pasti terdiri dari orang-orang ahli juga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak sekolah juga bisa nih jadi kontraktor, nonsense menurutku. Karena nggak semua ilmu, nggak semua orang bisa jadi kayak ngerjakan gedung tinggi, nggak mungkin lah. Orang nggak sekolah, karena kecenderungannya akan malas membaca peraturan-peraturan. Sedangkan membangun sebuah gedung, membangun sebuah jalan, membangun sebuah drainase, perairan, waduk, dan sebagainya, itu banyak peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Nggak asal nimbun, nggak asal ngerjakan, nggak asal apa. Bukan mengucilkan orang yang tidak sekolah, tapi perlu diuji. Istilahnya sertifikasi, ya sama lah kayak kalian. Jadi sertifikasi dulu. Biasanya mereka menang pengalaman. Untuk peraturan, kalau orangnya males, akan kurang. Jadi nggak mengucilkan, nggak mungkin jadi kontraktor, nggak. Tapi mereka perlu pendalaman lebih lagi. Jadi ada sertifikasinya segala macam. Lebih-lebih harus sekolah dulu, paling nggak. Gitu.
Kalau sudah dapat harganya, nah, kontraktor memberikan penawaran pada waktu pelelangan, pada waktu tender. Terus habis gitu dilihat, oh kontraktor satu nih metodenya nggak sesuai nih, over budget, ini terlalu murah tapi aduh kayaknya nggak kuat. Oke deh yang ketiga, oke deh mendekati, bolehlah gitu-gitu ya. Nah, yang penawaran dari kontraktor 3 itu akan dijadikan fixed price bagi pemilik setelah salah satu rekanan ditunjuk sebagai pemenang dan SPK ditandatangani. Surat perjanjian kerja itu SPK. Oke. Setiap mau mulai kerja, kalian harus sudah punya SPK. Kalian seorang engineer pengolahan limbah, belum tentu kan kerjanya di pengolahan limbah. Bisa juga di bank. Bisa juga jadi kontraktor sendiri. Macam-macam lah pekerjaan itu asalkan halal. Nah, setiap pekerjaan misalnya kamu jadi kontraktor, jangan lupa semua pekerjaan harus didasari dengan SPK. Di SPK itu ada lingkup pekerjaannya, besaran uangnya berapa, dibayarkan per termin atau per berapa persen pekerjaan, atau 2 termin atau berapa, gitu-gitu. Jadi misalnya termin 1 dibayarkan pada saat pekerjaan 20%, termin 2 40, termin 3 pelunasan. Biasanya tidak akan dilunasi, ada retensinya 10%, tergantung perjanjian ini. Retensi itu apa? Retensi adalah jaminan. Ketika suatu pekerjaan selesai nih ya, selesai secara fisik selesai, tapi ada masa jaminan. Kalau yang aku pernah kerja tuh di perumahan, itu jaminannya 3 bulan. 3 bulan masa retensi. Jadi 10% ini nggak dikeluarkan sebelum 3 bulan masa retensi. Nah, 3 bulan masa retensi itu menjagani apa sih? Jagani itu apa ya? Jaga-jaga untuk apa sih? Ketika bangunannya nggak sesuai spek. Jadi owner masuk ngecekin kok ini bocor, salurannya rusak, kerannya nggak sesuai, itu berhak untuk mengajukan ganti rugi. Gitu. Jadi masa 3 bulan ini masa retensi. Apakah pekerjaan harus selesai dalam masa 3 bulan? Secara teori harus. Tapi kalau memang masalahnya banyak, ya diperpanjang. Gitu. Itu yang pernah aku alami, yang pernah ilmu apa ya? Pengalamanku lah. Saat bekerja tuh kayak gitu. Terus habis gitu. Nih. Kecuali dalam pelaksanaan terjadi tambah kurang. Tambah kurang itu apa ya? Gitu misalnya ownernya request nggak jadi pakai keramik diamond, pakainya platinum, nggak jadi deh pakai esensa, pakainya ini gitu. Itu namanya pekerjaan tambah kurang. Misalnya terus dia tambahin deh pondasinya di sini, tambahin deh salurannya ke sini, tambahin deh gitu-gitu. Itu boleh, tapi harus terbit SPK baru. Ini di luar ini ya. Pengalamanku tuh kayak gitu. Harus terbit SPK baru. Ganti lantai SPK baru. Tambah titik lampu SPK baru. Jadi jangan kerja kalau hanya dari mulut aja. Nggak akan dibayar. Itu ya pelajarannya. Kalau udah kerja, kalau udah uang-uangan kerja, kalian harus minta SPK-nya. Kerja di bank juga kayak gitu. Harus ada SPK-nya juga. Di bank tuh nggak melulu ngelayanin uang juga nggak gitu juga, ngasih pinjaman ke orang gitu kan perlu surat-surat segala macam. Sudah. Terus apa nih, a good estimate is important for the project. Estimasi yang bagus diperlukan untuk sebuah project, sangat penting untuk sebuah project. Apa yang terjadi ketika biaya proyeknya underestimate atau overestimate, kurang atau kelebihan gitu ya. Ada metodenya. Metodenya adalah parametrik, apa nih? Indeks harga, katalog, historical, bottom up estimating. Udah itu aja. Ada 3.
Biasanya kalau orang maju tender, itu biasanya dari sini. Indeks harga, katalog, historical info. Jadi ngelihat proyek yang sebelumnya, proyek yang sama tuh kira-kira segini harganya, materialnya ini. Kira-kira jadinya segini, gitu. Terus habis gitu kalau yang parametrik ini, ngelihat kalau proyeknya makin gede, ya kayak gini. Kalau 10 biayanya segini. Kalau 40 biayanya segini. Pakainya itu. Kalau indeks harga ya wis ngelihat harga di tahun ini. Pakai kayak gitu. Terus kalau bottom up estimating, aku kurang paham nih yang bottom up estimating. Bottom up kayaknya dari bawah ngajuin ke atas gitu nggak sih? Aku jarang ketemu yang ini. Jarang. Biasanya yang ini sama nomor 1 ini parametrik. Jadi ngelihat kalau volumenya makin gede ya makin gede. Nah, ini ada form analisa harga satuan. Pekerjaannya perencanaan gedung pasca sarjana dan gedung rektorat ITS, lokasi ITS Surabaya. Nih, pekerjaannya ada pekerjaan beton per 1 meter beton struktur K225. Ini mutu beton K225. Biasanya bentuk spesimennya kubus. Kalau bentuknya MPA dia silinder. K225 ke FC, mutu beton yang pakai standar FC, ini biasanya MPA. Kalau nggak salah dikali 0,82 atau apa, boleh nyari di Google. Di sini dijelaskan setiap pekerjaan untuk membuat 1 meter kubik beton struktur K225 itu membutuhkan bahan ini. Terus ada upahnya ini. Jadi pembulatannya untuk membuat 1 meter kubik, ya, membuat 1 meter kubik K225 butuhnya adalah ini. Gitu ceritanya. Harganya didapat dari mana? Didapat dari itu tadi, yang atas tadi, metode perkiraan tadi. Biasanya kalau PUPR sudah mengeluarkan HSPK, harga satuan pekerjaan konstruksi. Yang lengkap tuh pekerjaan konstruksi sudah ada pakem-pakemnya gini. Tapi kalau pekerjaan kapal, nah aku belum pernah punya HSPK. Setelah aku belum pernah ketemu HSPK-nya, tapi setelah aku tanya ke orang-orang yang pro di perkapalan, biasanya analisis harga satuannya itu menggunakan harga yang dengan proyek yang sama. Misalnya dengan panjang segini, kapal ini itu paling nggak harganya segitu, gitu. Jadi hitungannya nggak ada pakemnya gini. Hitungannya sesuai dengan harga saat itu dibandingkan dengan harga yang dengan proyek yang sama. Nah gitu, aku pernah ketemunya kayak gitu. Akankah berguna buat kalian hal-hal yang kayak gini? Akan sangat berguna. Kalian lagi dapat proyek pasang lampu, ngelihat yang sebelumnya, masang kabelnya berapa, harga kabelnya berapa, upahnya berapa. Jangan lupa upah juga dihitung, gitu ya. Nah, nggak biasanya juga. Jadi setelah harga pembulatan, di akhir totalan ditambahkan 10%. Dari apa?
10% dari nilai total. Karena apa? Karena ada yang namanya pajak. Oke, pajak. Nih, ini ada contoh harga perkiraan sendiri. Nih, udah ketemu pemasangan blok poplang, udah ketemu pekerjaan tanah, udah ketemu pekerjaan beton, ketemu jumlah harganya. Ini perkiraan sendiri, kira-kira lah, gitu. Kira-kira. Dah, ketemu segini. Owner estimate, harganya owner. Wes direkap, ketemulah harganya. Nih, yang aku maksud tadi. Jumlah total harga, jangan lupa ada PPN 10%. Terus ada kayak gini, terus harga setelah pembulatan. Aku nggak tahu ini kenapa dibulatkan ke bawah. Kalau aku biasanya tak bulatkan ke atas. Oke. Terus habis gitu. Nah, ada biaya langsung, ada biaya tak langsung. Biasanya dipecah. Biaya langsung sama biaya tak langsung. Capital cost for construction project includes the expenses related to the initial establishment of the facility ini. Kalau the operation and maintenance cost in subsequent years over the project life cycle includes the following expenses. Ini. Biaya tak langsung ini. Kalau ini biaya langsung. Ini langsung. Biaya ngomongnya. Ini langsung. Ini tidak langsung. Nih. Biaya pinjaman, sewa tanah, stafnya, terus pekerja sama material untuk maintenance and repair, terus renovasi secara periodik, pajak, cost finance, utilities, owners other expenses, pengeluaran dari owner yang lainnya. Tapi kalau capital cost-nya, nih, feasibility study, engineering design, construction, equipment, labor untuk membangun, untuk construction-nya. Kalau yang ini labor and material untuk maintenance and repair. Terus pengawasan konstruksinya, finance untuk construction, during construction. Pokoknya semua ini during construction, selama masa konstruksi. Kalau yang ini enggak. Gitu ya. Terus ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perkiraan biaya langsung. Biaya beli bahan bangunan. Ada nggak sisa yang terbuang? Ada nggak harga yang termurah tapi terbaik? Masih memenuhi syarat nggak? Terus cara pembayaran kepada supplier. Misalnya kamu beli pasir, kamu mengutang dulu apa gimana? Apa jenenge? Duduk ngutang, apa ya jenenge? Ngebon. Kayak aku proyek perumahan itu misalnya mau kurang pasir gitu ya. Ngebon sih Pak, dibayar bulan ngarep, apa dibayar setelah proyek selesai, apa gimana? Nah itu harus diperhatikan. Terus upah buruh kuli, tukang, mandor, laden, ngono-ngono dibayar harian apa borongan, atau sesuai volume, atau mbok bayar secara termin, ngono-ngono. Nek sampai ono sing utang-utang piye, kamu harus memperhatikan. Terus peralatannya, kamu nyewa molen apa enggak, kamu sewa backhoe apa enggak, duduk backhoe, milik sendiri apa enggak, bensinnya ya apa,
ngono-ngono. Nah, jangan lupa ada biaya nggak terduga. Biaya nggak terduga itu apa? Misalnya pemborongnya lali ngelebokne pekerjaan ini karena gambarnya ini. Terus mari ngono mandore loro gak mlebu. Terus macem-macem lah. Biaya tak terduga ini hati-hati. Jangan lupa dimasukkan biaya tak terduga itu. Terus mari ngono tiba-tiba misalnya krismon biaya tuh naik semua. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus overhead, biaya yang perlu diperhatikan tadi biaya apa aja? Biaya bahan bangunan, upah buruh. Kalau biaya yang tak terduga apa aja? Nih. Terus biaya overhead apa aja? Overhead itu koyok sedang rapat opo ngono beli makanan ini. Terus habis gitu bayar IMB, bayar opo gitu-gitu loh. Terus kalau biaya overhead kantor ya bayari pegawai. Nah, unsur-unsur biaya pricing. Perkiraan biaya akan lengkap bila memenuhi unsur-unsur berikut. Jadi RAB memang harus memenuhi iki. Intinya ini. Jenis-jenis biaya itu ada biaya langsung yang terdiri dari bahan atau material, upah dari pekerja atau manpower, terus biaya alatnya. Kalau biaya nggak langsung itu ada overhead, terus biaya nggak terduga sama profit. Oke. Terus kalau biaya tak langsung, tadi kan ada overhead kantor, overhead proyek, ada biaya tak terduga, terus ada keuntungan. Nah, keuntungan tuh termasuk biaya nggak langsung. Kalau biaya langsung ya udah volume pekerjaan dikali unit cost-nya. Volume pekerjaan, unit cost tadi itu yaitu unit cost itu sudah termasuk harga bahan, upahnya sama biaya peralatan. Jadi untuk satu volume pekerjaan yang tadi untuk bikin 1 meter kubik beton K225 butuh apa aja. Nah, itu langsung jadi 1 unit cost. Kalau betonnya kamu mau ngecor 20 meter kubik, ya tinggal dikalikan unit cost itu 20 kali berapa meter kubik. Nah, untuk menghitung unit cost yang tadi aku bilang ada banyak, ada analisa BOW, ada koefisien-koefisiennya, ada SNI, ada standar bina marga, ada standar PUPR tadi itu, terus ada cara modern, ada gabungan dan pengalaman. Gabungan pengalaman ya kurang lebihnya yang kemarin kayak gini deh, kayak gini gitu-gitu. Nah, terus penawaran yang diajukan kontraktor dalam tender pada dasarnya adalah berupa RAB. RAB itu apa? Rencana anggaran biaya secara lengkap. RAB itu isinya apa? Ada rekapitulasi biaya, terus kemudian rincian RAB-nya berupa bill of quantity, terus analisa harga satuan pekerjaannya ada, terus daftar harga satuan bahan dan upah. Oke nggak? Jadi kalau kamu punya daftar harga bahan sama daftar harga upah, ini material pricing, tadi labor pricing, subcontractor price, equipment cost, other cost. Saya tak jelaskan yang jadi misalnya bikin RAB, tak tulis dikitnya ya. RAB. Bikin RAB kamu harus punya
daftar harga barang, punya daftar harga upah. Ya, punya dua ini dulu. Punya dua ini. Terus kamu jadikan analisa harga pekerjaan satuan. HSPK tadi, harga satuan pekerjaan konstruksi. Ya. Dapat ini, misalnya yang tadi, yang 1 meter kubik K225 harganya berapa. Nah, itu di sini analisa harga pekerjaan satuan. Habis dari analisa harga pekerjaan satuan, itu bisa dicari yang namanya BOQ, Bill of Quantity. Bill of Quantity rincian RAB, ini tuh rincian RAB. Habis gitu, ketemulah rekapitulasi. Rekapitulasi isinya adalah begini. Oke. Jenenge rekapitulasi. Jadi pekerjaan ini ketemunya segini, ini kayak gini toh. Nah, kalau RAB, Bill of Quantity-nya kayak gini. Terus kalau analisa harga satuannya kayak gini. Ada bahan, ada upah. Terus kalau daftar harga bahan, daftar harga upah, ya wis tinggal dilampirkan daftar harga bahan dan daftar harga upah yang menjadi acuan kamu untuk membuat si analisis harga satuan tadi. Oke. Di. Oke. Ketemu rekapitulasi. Jadi, seorang kontraktor, seorang PT kontraktor atau kontraktor awalan-awalan mengajukan tender harus punya file lagi. Punya ini baru dia bisa ngajukan tender. Kayak gitu. Oke. Nah, lagi cumulative cost. Owner kontraktor perspektif. Jadi persepsi owner sampai persepsi kontraktor ditarik garis tengahnya, ketemu kurva idealnya. Ya, kegiatan A. Kayak gini, ada cost per minggu, cost per apa. Aku jarang pakai ini. Cumulative cost ini jarang. Kontraktor expenses, pengeluaran kontraktor sama pembayaran kontraktor. Ini kalau udah detail teori banget sih. Terus habis gitu RAB itu yang tadi, jangan lupa ditambahkan pajak. Udah ya, aku udah ngomong ya. Jangan lupa ditambahkan pajak. Terus kalau proyeknya proyek swasta, biasanya dicantumkan juga persentase untuk jasa atau keuntungan si pemborongnya. Tapi kalau di proyek pemerintah jarang kayak gitu. Terus angka terakhir berupa jumlah total yang dibulatkan, dituliskan dalam bentuk kalimat. Nah, oke. Ini. Harga pembulatan ini biasanya dituliskan dalam bentuk kalimat 90.700.000 gitu. Wes. Jangan lupa setiap RAB itu berdasarkan menghitung dari volume pekerjaan. Volume pekerjaan didapat dari mana? Dari gambar yang ada. Kalau gambarnya ada, kamu tahu volumenya, kamu tahu unit cost-nya, langsung dikalikan, ketemulah harga
per pekerjaan tadi, RAB tadi. Bill of quantity istilahnya. Nanti tak kasih PPT-nya juga, PDF-nya juga, penjelasan yang paling mudah, cuman 9 halaman, terus tak kasih PPT ini juga, nggak apa-apa. Tapi PPT ini berbahasa Inggris, mungkin kalian agak kesusahan atau gimana, tapi nggak apa-apa buat update skill bahasa Inggrisnya. Tak kasih dua-duanya, tentang si estimasi biaya proyek ini. Nah, kalau ngomongin tugas tuh gak ada habisnya. Jadi tugasnya apa ya? Tugasnya apa ya? Minggu 9 gak ada tugas. Minggu 10 aku mau ngasih tugas itu ya kasihan, tapi ya apa ya? Kemarin aku tuh ngajar di TKK. Karena dari awal tak pegang tuh jadi enak ngerjakannya, ngasih tugasnya. Jadi awal tuh menentukan proyeknya apa. Proyek pribadi sembarang. Terus habis gitu nentukan work breakdown structure-nya gimana, pekerjaannya apa aja, di list semua. Habis gitu bikin biayanya kayak gimana gitu. Habis gitu bikin kurva S. Habis bikin kurva S ya sudah dimasukkan ke MS Project. Jadi paling gampang sih nanti tak kasih tugasnya bikin tutorial gimana masukin sebuah proyek ke MS Project sampai ketemu kurva S-nya. Gitu aja deh. Gampang. Dikumpulin di akhir nanti. Kalau mau gampang, boleh kontak ke TKK. TKK ya, teknik kelistrikan kapal. Iya benar. Di kelasnya temennya Agatha. Siapa ya jenenge? Siapa? Lali aku. Gak lali sih. Siapa ya? Siapa jenenge? Mbok lali. Valevi. Hamdan. Gitu-gitulah. Itu gampang. Nanti tugasnya ngikut itu aja. Gampang. Tinggal ngelihat mereka kemarin kayak gimana, ngeplot di MS Project kayak gimana. Jadi yang paling penting selain ilmu ini tuh sangat bisa dipelajari, Mas yo nggak harus intens gitu, bisa dipelajari, tapi paling nggak ada skill tambahannya masukkan ke MS Project. Itu biasanya dicari bos-bos itu, mana-mana yang bisa ngoperasikan MS Project gitu ya. Sementara ini dulu kuisnya gampang lah pertanyaannya. Ya udah, untuk estimasi biaya proyek, terus jenis-jenis biaya dalam proyek, volume pekerjaan, analisa harga satuan, rencana anggaran biaya. Nah, itu di situ ada semua. RAP dibikinnya kayak gimana, gitu ya. Nah, minggu depan menentukan kebutuhan material dan tenaga kerja. Nanti tak kasih YouTube. Di situ ada penjelasan paling gampang gimana caranya menentukan kebutuhan material dan tenaga kerja. Terus nanti langsung bikin kurva S-nya. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan engko ae. Oke ya. Ya wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kerjakan TA-nya biar cepat lulus. Semangat. Salam untuk keluarga. Selamat menunggu lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.